Hari itu seharusnya menjadi sore yang tenang di rumah mertua, tapi siapa sangka, secangkir teh hangat berubah menjadi awal dari bencana. Tak ada yang tahu, di balik senyum lembut seorang ibu mertua, tersimpan niat mengerikan untuk menghabisi menantunya. Namun satu keputusan kecil, justru membalikan segalanya dengan cara tragis dan tak terduga. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri muda bernama Bayu dan Sinta. Rumah mereka tidak besar, tapi cukup nyaman untuk dua orang yang baru menikah. Dindingnya berwarna krem lembut. Halaman kecil di depan rumah ditanami bunga melati yang harum setiap pagi. Di balik jendela, tirai putih selalu bergoyang lembut tertiup angin, memberi kesan tenang bagi siapapun yang memandang. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi suasana yang sebenarnya jauh dari damai. Sejak awal pernikahan, hubungan Sinta dengan ibu mertuanya, Bu Ratna, tidak pernah benar-benar akur. Bu Ratna tinggal serumah bersama mereka karena alasan kesehatan dan usia. Awalnya, Sinta berusaha menerima dengan lapang dada. Ia tahu, merawat orang tua suami adalah kewajiban yang mulia. Tapi waktu membuktikan bahwa hidup bersama bukan hal yang mudah. Apalagi jika hati tidak pernah benar-benar menerima. Bu Ratna adalah sosok yang keras, terbiasa memerintah dan merasa pendapatnya paling benar. Ia lahir dan dibesarkan di keluarga yang disiplin, dan sifat itu terbawa hingga tua. Sementara Sinta tumbuh dari keluarga sederhana yang penuh kasih sayang. Perbedaan cara pandang itulah yang sering membuat keduanya berselisih paham, meski tak selalu diucapkan secara langsung. Setiap pagi, Sinta selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia berusaha membuatkan makanan kesukaan Bu Ratna, bubur ayam tanpa sambal dan teh hangat tanpa gula. Namun, meski sudah berusaha sebaik mungkin, jarang sekali Bu Ratna memberikan pujian. Ada saja yang salah di matanya. Kadang buburnya terlalu encer, kadang tehnya dianggap terlalu panas. Sinta hanya tersenyum dan menunduk, menahan perasaan yang mulai lelah. Bayu, di sisi lain, jarang ikut campur. Ia bekerja di kantor dan sering pulang malam. Bagi Bayu, yang penting rumah tetap tenang dan tidak ada pertengkaran. Ia tidak menyadari bahwa keheningan yang ia anggap kedamaian, sebenarnya adalah dinding dingin yang perlahan menekan hati istrinya. Setiap kali Bayu tersenyum di depan ibunya, Sinta ikut tersenyum. Tapi begitu Bayu pergi, senyum itu lenyap, berganti tatapan kosong ke arah pintu yang tertutup. Hari-hari Sinta berjalan seperti rutinitas yang diulang tanpa perubahan. Pagi memasak, siang membersihkan rumah, sore mencuci pakaian, malam menyiapkan makan malam. Bu Ratna jarang membantu. Ia lebih sering duduk di ruang tamu menonton televisi, sesekali memberi perintah dengan nada halus tapi menekan. "Sinta, jangan lupa sapu teras, banyak daun kering," katanya, tanpa menoleh. Dan Sinta, meski tubuhnya lelah, selalu menjawab, "Iya, Bu," dengan suara lembut. Namun di dalam hatinya, ia sering bertanya, apakah aku menantu yang buruk? Pertanyaan itu selalu menghantuinya setiap malam. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana supaya Bu Ratna bisa melihat ketulusannya. Ia sudah mencoba bersikap sopan, sabar, bahkan berusaha menyenangkan dengan hal-hal kecil seperti membelikan kain batik atau memasakkan makanan kesukaan mertuanya. Tapi semuanya terasa sia-sia. Bu Ratna tampaknya menyimpan perasaan tidak suka sejak awal. Dalam pandangannya, Sinta hanyalah gadis biasa, bukan pilihan ideal untuk anaknya yang sarjana dan berpenghasilan tetap. Ia menganggap Bayu pantas mendapatkan wanita yang lebih berkelas, bukan perempuan kampung yang hidupnya sederhana. Walau jarang diucapkan secara gamblang, setiap nada bicara Bu Ratna mengandung perasaan itu, dingin, tajam, dan menusuk perlahan. Meski begitu, Sinta tidak pernah membalas. Ia percaya, kebaikan pada akhirnya akan meluluhkan kebencian. Ia terus berusaha menghormati Bu Ratna seperti orang tuanya sendiri. Tapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa tertekan. Dalam diam, ia mulai kehilangan semangat. Hidupnya seperti berjalan di atas kaca, di mana setiap langkah bisa melukai jika salah sedikit saja.
Malam-malam di rumah itu terasa panjang bagi Sinta. Ketika Bayu tertidur, ia sering duduk di ruang makan, memandangi cangkir teh yang belum sempat ia cuci. Di rumah yang seharusnya penuh tawa, justru sunyi menggema. Ia menatap bayangannya di permukaan teh yang sudah dingin, bertanya dalam hati, apakah aku masih kuat? Tapi setiap kali perasaan itu datang, ia menepisnya. Ia tidak ingin menyerah. Kadang ia ingat pesan ibunya dulu, kalau kamu menikah, cintailah keluarganya seperti keluargamu sendiri. Kata-kata itu terus ia genggam, bahkan saat luka di hatinya semakin dalam. Ia tidak ingin Bayu kecewa, apalagi berpikir bahwa dirinya tak bisa menjadi istri yang baik. Namun, semakin ia berusaha menjaga perasaan semua orang, semakin ia merasa tak punya ruang untuk dirinya sendiri. Sinta hanya ingin dicintai dan diterima. Ia tidak menuntut banyak, hanya ingin kehadirannya dianggap berarti di rumah itu. Tapi kenyataan berkata lain. Bahkan hal sederhana seperti senyum dari Bu Ratna pun sulit ia dapatkan. Setiap kali mencoba bicara, Bu Ratna selalu memotong dengan kalimat yang menohok, seolah menandakan bahwa Sinta hanyalah tamu tak diundang di rumahnya sendiri. Waktu terus berjalan, hari berganti hari, tapi jarak di antara mereka tak pernah mengecil. Rumah itu tetap tampak hangat dari luar, tapi dingin di dalam. Sinta berusaha menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin suatu saat keadaan akan membaik, mungkin Bu Ratna akan melihat ketulusannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan tak enak yang sulit ia abaikan. Seperti ada sesuatu yang kelak akan pecah, entah kapan. Dan benar saja, hari itu semakin dekat. Tapi untuk sementara, Sinta belum tahu apa yang menunggunya di balik senyum dingin sang mertua. Ia hanya tahu satu hal, sekuat apapun ia bertahan, tidak semua kebencian bisa dikalahkan dengan kesabaran. Dalam rumah yang tampak damai itu, sebuah rahasia perlahan tumbuh, menunggu saatnya menghancurkan segalanya. Hari-hari di rumah itu terus berjalan dengan ritme yang sama, tapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Ketegangan antara Sinta dan Bu Ratna semakin terasa. Apapun yang dilakukan Sinta seolah selalu salah di mata mertuanya. Ketika ia memasak, Bu Ratna akan mengomentari rasa masakannya. Ketika ia mencuci baju, Bu Ratna memperhatikan cara menjemur yang dianggap tidak rapi. Bahkan ketika Sinta menyapu, Bu Ratna kadang mengulanginya lagi seolah hasil kerja menantunya tak pernah cukup baik. Awalnya, Sinta menganggap semua itu sebagai bentuk perhatian. Ia mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa mungkin Bu Ratna hanya ingin membantu, bukan merendahkan. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa yang dilakukan mertuanya bukan sekadar nasihat, melainkan cara halus untuk menunjukkan ketidaksukaan. Bu Ratna sering berbicara dengan nada dingin dan senyum samar, seolah kata-katanya bukan kritik, padahal setiap kalimatnya terasa seperti duri yang menusuk perlahan. Sinta mulai merasa canggung di rumah sendiri. Setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi. Ia tidak bisa lagi melakukan apapun dengan bebas. Jika ingin memasak, ia harus memastikan Bu Ratna tidak sedang di dapur, karena pasti akan ada komentar yang membuat hatinya ciut. Jika ingin beristirahat, ia harus menunggu sampai mertua masuk kamar. Ia hidup seperti bayangan di dalam rumah itu, ada tapi tak dianggap. Sementara itu, Bayu, suaminya, tampak tidak peka terhadap perubahan suasana di rumah. Ia lebih sering sibuk dengan pekerjaan, berangkat pagi dan pulang malam. Ketika sampai di rumah, ia hanya ingin beristirahat. Baginya, rumah adalah tempat untuk menenangkan diri, bukan medan pertengkaran. Maka, setiap kali Sinta mencoba menceritakan perasaannya, Bayu hanya berkata pendek, "Sabar ya, sayang. Namanya juga orang tua." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Sinta, justru semakin membuatnya merasa sendirian. Bayu tidak tahu, sabar yang terus dipaksa tanpa pengertian bisa berubah menjadi luka yang pelan-pelan membusuk di dalam hati. Sinta tidak ingin memperpanjang masalah, tapi ia juga tidak tahu bagaimana harus bertahan. Kadang ia menatap wajah Bayu yang sedang tidur lelap, bertanya dalam hati, apakah ia tahu seberapa berat aku menahan semua ini? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, Sinta kembali bungkam. Ia tidak ingin dianggap mengeluh.
Hari demi hari, suasana di rumah semakin dingin. Tidak ada pertengkaran besar, tapi ketegangan itu bisa dirasakan bahkan dalam diam. Sinta mulai jarang berbicara, dan Bu Ratna tampak menikmati keheningan yang ia ciptakan. Ada kepuasan tersembunyi setiap kali melihat menantunya menunduk tanpa suara. Dalam hati kecilnya, Bu Ratna merasa menang. Ia percaya bahwa dengan sedikit tekanan, Sinta akan menyerah atau pergi, dan Bayu akhirnya akan sadar bahwa istrinya bukanlah pilihan yang tepat. Namun, Sinta bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Ia berusaha keras untuk bertahan, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena ia mencintai Bayu dengan tulus. Setiap pagi, ia tetap menyapa Bu Ratna dengan senyum hangat meski hatinya perih. Ia tetap memasak dan merawat rumah seperti biasa, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ujian. Tapi semakin lama, semangat itu mulai memudar. Kadang di sore hari, ketika matahari mulai turun dan sinarnya menembus jendela ruang tamu, Sinta duduk diam di kursi, menatap lantai kosong. Ada lelah yang tidak bisa diucapkan. Ia bukan lelah karena pekerjaan rumah, tapi lelah karena harus berpura-pura kuat setiap hari. Ia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, berjalan di antara dua dunia yang tak lagi saling memahami. Bu Ratna tampak semakin berkuasa. Bayu, yang seharusnya menjadi penyeimbang, justru tanpa sadar memperkuat posisi ibunya. Setiap kali Bu Ratna mengeluh, Bayu cenderung percaya, menganggap ibunya hanya sedang kesepian. Ia tidak pernah melihat sisi lain dari cerita itu, sisi di mana Sinta menahan air mata sendirian di dapur, berusaha tidak membuat suara saat menangis agar tak ada yang tahu. Di luar rumah, tetangga melihat keluarga itu tampak bahagia. Mereka sering memuji Sinta karena sikapnya yang lembut dan sopan, juga memuji Bu Ratna yang terlihat anggun dan berwibawa. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, ada perang batin yang terus berkobar dalam diam. Sinta menyembunyikan lukanya dengan senyum, sementara Bu Ratna menutupi kebenciannya dengan keramahan palsu. Suatu malam, Sinta duduk sendirian di teras. Angin berhembus lembut, membawa suara jangkrik dari kejauhan. Ia memeluk lututnya, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Di dalam rumah, Bu Ratna sudah tidur, dan Bayu belum pulang. Malam itu terasa begitu panjang. Sinta mencoba mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka, ketika semuanya masih hangat dan penuh harapan. Ia teringat bagaimana Bu Ratna dulu tampak ramah di awal, menyambutnya dengan senyum saat pertama kali datang sebagai menantu. Tapi senyum itu hilang seiring waktu, tergantikan tatapan penuh penilaian. Sinta menarik napas panjang. Ia tahu hidup berumah tangga tidak akan selalu mudah, tapi ia tidak pernah menyangka akan seberat ini. Ia tak takut bekerja keras, tapi yang paling melelahkan baginya adalah menghadapi ketidakadilan yang tak pernah bisa dibalas. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Maka ia memilih diam, meski diam itu perlahan membuatnya hancur dari dalam. Dalam diamnya, ia sering berdoa agar suatu hari Bayu melihat kebenaran. Ia berharap suatu saat suaminya sadar bahwa cinta saja tidak cukup jika tak disertai keberpihakan. Tapi sampai hari itu tiba, Sinta tetap menjalani hari-harinya dengan senyum tipis dan hati yang penuh luka. Ia tahu badai belum berhenti, dan mungkin yang akan datang justru lebih besar. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, Sinta masih berusaha percaya bahwa kesabaran akan menemukan jalannya sendiri, meski lewat jalan yang paling menyakitkan. Suatu sore yang tampak biasa, kehidupan Sinta yang sunyi perlahan mulai berubah arah. Hari itu, langit tampak cerah setelah hujan semalaman. Sinta baru saja selesai membersihkan ruang tamu ketika suara ketukan pintu terdengar. Dengan langkah tenang, ia membukanya, dan di ambang pintu berdirilah seorang wanita cantik dengan pakaian rapi dan senyum menawan. Matanya bersinar penuh percaya diri, dan suaranya lembut namun terdengar akrab. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Rika, teman lama Bayu. Nama itu langsung membuat dada Sinta sedikit sesak. Ia pernah mendengar nama itu dari cerita-cerita lama suaminya, tapi hanya sekilas. Rika adalah teman masa kuliah Bayu, seseorang yang dulu sempat dekat sebelum Bayu akhirnya memilih menikah dengan Sinta. Tidak ada yang istimewa, katanya.
Namun dari cara Bayu menyebut nama itu dulu, dengan nada tenang tapi sedikit berbeda, Sinta tahu bahwa Rika pernah menempati ruang kecil dalam masa lalu suaminya. Sinta mencoba tersenyum ramah, walau di dalam hatinya ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia mempersilakan Rika masuk ke ruang tamu. Tak lama kemudian, Bu Ratna keluar dari kamarnya. Begitu melihat siapa tamunya, wajah Bu Ratna langsung berubah. Ia tampak gembira, seolah kedatangan Rika adalah kejutan yang menyenangkan. Astaga, Rika! Sudah lama sekali. Nak, kamu makin cantik saja, ucapnya dengan nada penuh kehangatan. Sinta berdiri di sisi ruangan, memperhatikan dengan hati yang berdebar pelan. Sejak awal, Bu Ratna memperlakukan Rika dengan cara yang belum pernah ia lakukan pada Sinta. Ia mengajaknya duduk, menanyakan kabar, bahkan memuji cara berpakaiannya. Ada cahaya kebanggaan di mata Bu Ratna saat menatap Rika, seolah wanita itu adalah sosok ideal yang selama ini ia harapkan untuk menjadi pendamping anaknya. Sementara itu, Sinta hanya diam di sudut, menyiapkan minuman seperti biasanya. Suasana yang tadinya hening berubah menjadi percakapan panjang antara Bu Ratna dan Rika. Mereka membicarakan masa lalu, kehidupan, dan kabar teman-teman lama. Saat itu Bayu baru pulang dari kantor. Begitu melihat Rika, senyumnya langsung mengembang. Ia terlihat benar-benar terkejut sekaligus senang. Tanpa sadar, tatapan mereka bertemu dalam waktu yang sedikit terlalu lama bagi Sinta untuk merasa nyaman. Meski mereka tak berbuat apa-apa, Sinta bisa merasakan sesuatu yang ganjil. Ada kehangatan yang berbeda di antara Bayu dan Rika, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi cukup untuk membuat hatinya gelisah. Ia melihat cara Bayu duduk lebih tegak, cara matanya memandang dengan perhatian yang jarang ia tunjukkan lagi padanya. Semua itu cukup untuk membuat dada Sinta terasa sesak. Bu Ratna seolah membaca situasi itu dengan cepat. Alih-alih menenangkan suasana, ia justru memperkeruhnya dengan sikapnya yang terlalu terbuka. Ia memuji Rika di depan Bayu, membandingkan keanggunannya, cara bicaranya, bahkan caranya menata rambut. Sinta hanya tersenyum kaku sambil menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, melawan atau menunjukkan rasa tidak suka hanya akan membuatnya tampak buruk. Jadi, ia memilih diam dan bersembunyi di balik ketenangan palsu yang sudah lama ia kuasai. Sore itu menjadi awal dari perubahan yang tak terhindarkan. Sejak kedatangan Rika, suasana rumah mulai terasa berbeda. Bu Ratna sering menyebut-nyebut namanya, bahkan memuji wanita itu di depan Bayu dan Sinta. Rika itu perempuan yang cerdas dan tahu cara membawa diri, katanya suatu kali, membuat Sinta menelan ludah pahit. Semua ucapan itu seolah menyeratkan perbandingan yang menyakitkan. Bayu tampaknya tidak menyadari dampak dari situasi ini. Ia tetap berusaha bersikap biasa, tapi ada sedikit semangat baru dalam dirinya setiap kali nama Rika muncul. Sinta memperhatikan perubahan kecil itu dari hari ke hari. Tatapan Bayu yang sering melamun, senyum samar di sudut bibirnya saat ia menerima pesan di ponsel, dan sikapnya yang mulai sulit ditebak. Rika juga mulai sering berkunjung. Kadang alasannya sederhana, hanya ingin mampir karena kebetulan lewat. Namun setiap kali ia datang, Bu Ratna selalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Di mata Bu Ratna, Rika adalah gambaran menantu yang sempurna, lembut tapi berkelas, sopan tapi percaya diri. Sementara Sinta semakin tenggelam dalam bayangan yang dibuat oleh kehadiran wanita itu. Dalam hati, Sinta berjuang keras untuk tetap berpikir jernih. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa Rika hanya teman lama, tidak lebih. Namun, setiap kali melihat Rika duduk di ruang tamu bersama Bu Ratna dan Bayu, tawa mereka bergema di telinganya seperti ejekan yang pelan-pelan melukai. Ia merasa seperti orang luar di rumah sendiri, berdiri di balik pintu dengan hati yang nyaris runtuh. Malam-malamnya menjadi semakin berat. Sinta mulai sulit tidur. Bayu tampak lebih sibuk dari biasanya, sering keluar rumah bahkan di akhir pekan. Ketika ia bertanya kemana Bayu pergi, suaminya hanya menjawab singkat, "Ada urusan kantor." Namun naluri seorang istri jarang salah. Sinta tahu, ada sesuatu yang mulai berubah, sesuatu yang mungkin akan menghancurkan ketenangan semu yang selama ini ia pertahankan. Di dapur,
Sinta sering termenung sambil mencuci piring. Air hangat mengalir di tangannya tapi pikirannya jauh melayang. Ia bukan hanya cemburu, tapi juga terluka karena merasa tidak pernah cukup. Ia sudah berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, tapi semuanya seolah tak berarti. Kini, bukan hanya Bu Ratna yang membuatnya merasa kecil, tapi juga masa lalu suaminya yang seakan datang kembali untuk menguji kekuatannya. Ketegangan itu semakin nyata setiap kali Rika datang. Meskipun mereka jarang berbicara secara langsung, Sinta bisa merasakan sikap halus tapi menusuk dari Rika, senyum tipis yang terlalu sopan, ucapan manis yang terasa pura-pura, dan cara pandang yang seolah mengatakan, "Aku lebih baik darimu." Bu Ratna semakin terbuka mendukung kehadiran Rika, dan setiap kali itu terjadi, Sinta semakin merasa terdesak. Di balik sikap lembutnya, Sinta mulai menyimpan luka yang dalam. Ia tidak ingin membenci, tapi rasa itu tumbuh tanpa bisa dicegah. Ia tidak ingin curiga, tapi kenyataan di depan matanya tak bisa diabaikan. Ia mencoba menenangkan diri, berdoa agar semua ini hanya sementara. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu badai yang lebih besar sedang mendekat. Dan tanpa disadari, kedatangan Rika bukan hanya membuka luka lama dalam hubungan Bayu, tapi juga membangkitkan sisi gelap dalam diri Bu Ratna. Sisi yang selama ini disembunyikan di balik wajah penuh kasih seorang ibu. Sinta belum tahu, tapi benih kebencian itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar rasa tidak suka. Sesuatu yang kelak akan menguji antara kesabaran dan keikhlasan, antara cinta dan dendam. Sore itu, rumah yang biasanya sunyi mendadak terasa ramai. Suara tawa halus terdengar dari ruang tamu, berpadu dengan aroma teh hangat dan kue kering yang baru saja Sinta panggang. Di meja, Bu Ratna duduk di kursi tengah, sementara Rika di sebelahnya, tampak begitu santai dan percaya diri. Bayu duduk di seberang mereka. Wajahnya berseri dengan senyum yang sulit disembunyikan. Hanya Sinta, yang duduk paling ujung, tampak canggung di antara suasana yang semu itu. Ia menunduk, berpura-pura sibuk menyusun piring dan menuang teh. Padahal matanya sesekali melirik ke arah mereka. Dari cara Bu Ratna berbicara, dari nada tawanya yang berbeda, Sinta tahu ada sesuatu yang berubah. Mertuanya terlihat lebih hidup ketika berbicara dengan Rika, seolah menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Bahkan caranya menatap Rika dipenuhi kebanggaan. Pandangan yang belum pernah sekalipun diberikan kepada Sinta selama ia menjadi menantu. Suasana di meja itu seolah terbagi dua dunia. Di satu sisi, Bu Ratna dan Rika tampak akrab dan penuh keceriaan. Di sisi lain, Sinta duduk dengan diam yang menyakitkan. Ia tersenyum, tapi tidak benar-benar ikut dalam percakapan. Setiap kali ia mencoba menimpali, ucapannya tenggelam di antara candaan mereka. Tak ada yang menyadari bahwa di balik senyum itu, hatinya perlahan remuk. Tatapan Bayu terhadap Rika juga tak luput dari perhatian Sinta. Ia melihat bagaimana suaminya tertawa lebih lepas. Bagaimana ia menatap lawan bicaranya dengan mata yang berbinar. Itu bukan tatapan seorang teman biasa. Ada sesuatu di sana, kehangatan yang berbeda, yang membuat dada Sinta terasa sesak. Ia tahu Bayu bukan lelaki jahat, tapi ia juga tahu bahwa kenangan masa lalu bisa saja membuka kembali pintu yang sempat tertutup. Bu Ratna tampak sengaja memberi ruang bagi kedekatan itu. Ia memuji Rika tanpa henti, menanyakan hal-hal kecil tentang pekerjaannya, kehidupannya, bahkan statusnya yang kini masih lajang. Setiap jawaban dari Rika seolah menambah kekaguman di mata Bu Ratna. Dalam hati, wanita tua itu mulai membanding-bandingkan, merasa yakin bahwa Rika jauh lebih pantas untuk Bayu daripada menantu yang kini duduk diam di hadapannya. Sinta bisa merasakannya, bukan sekadar firasat, tapi kenyataan yang terpampang jelas di depan mata. Ia menatap meja, memperhatikan tangan Bu Ratna yang sesekali menepuk bahu Rika dengan penuh kasih, seolah wanita itu adalah anak kandungnya sendiri. Ia memandang Bayu yang sesekali menatap ke arah lain ketika pandangan mereka bertemu, mungkin karena rasa bersalah, mungkin karena ia sendiri tak mengerti apa yang sedang ia rasakan. Udara di ruang tamu terasa berat. Di tengah tawa mereka, Sinta hanya mendengar suara hatinya sendiri, lirih, lelah, dan nyaris putus asa. Ia mencoba menenangkan diri,
meyakinkan bahwa semua ini hanya sementara, bahwa ia mungkin terlalu sensitif. Tapi kenyataan terlalu jelas untuk diabaikan. Hubungan antara Bu Ratna dan Rika tidak seperti pertemuan biasa. Ada kedekatan yang tumbuh cepat, ada keakraban yang tidak wajar. Rika juga tampak menyadari posisinya. Ia tahu bagaimana cara membawa diri, bagaimana menempatkan kata-kata dengan manis tapi menusuk. Setiap kalimat yang ia ucapkan terdengar lembut, tapi mengandung makna terselubung, seolah sedang menunjukkan kelebihan dirinya tanpa harus berkata langsung. Sinta menelan semuanya dalam diam, menatap wajah cantik di depannya sambil menahan air mata yang nyaris jatuh. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap menit di meja itu seperti ujian kesabaran bagi Sinta. Ia ingin beranjak pergi, tapi tak ingin dianggap tidak sopan. Ia ingin bicara, tapi tahu suaranya tak akan didengar. Maka ia duduk di sana, dengan tangan menggenggam lutut di bawah meja, menahan diri agar tidak menangis di depan mereka. Dalam diamnya, ia mencoba memahami mengapa semuanya terasa salah, padahal ia tidak berbuat apa-apa. Ketika senja mulai turun, cahaya jingga dari jendela jatuh ke meja, menyoroti wajah mereka yang tertawa bersama. Di sisi lain, wajah Sinta tampak pucat tertimpa cahaya redup. Ia seperti bayangan yang terlupakan di tengah pemandangan bahagia itu. Sekilas, pandangannya tertuju pada teh yang masih mengepul di depannya. Dalam benaknya, teh itu menjadi simbol yang aneh, sesuatu yang hangat di luar, tapi perlahan mendingin tanpa disadari. Hati Sinta mulai berubah. Rasa sabar yang selama ini ia rawat dengan hati-hati kini mulai retak. Ia tidak lagi sekadar sedih. Ada perasaan asing yang tumbuh di dalam dirinya. Campuran antara kecewa, marah, dan kehilangan arah. Ia mulai mempertanyakan keadilan yang selama ini ia perjuangkan. Mengapa kebaikan selalu kalah oleh kepura-puraan? Mengapa kesetiaan yang tulus harus dibalas dengan tatapan meremehkan? Ketika Rika berpamitan sore itu, Bu Ratna mengantarnya sampai ke pintu dengan senyum lebar. Bayu ikut berdiri, menawarkan untuk mengantar, tapi Rika menolak halus. Sinta tetap duduk di ruang tamu, memperhatikan dari jauh. Begitu pintu tertutup dan suara langkah mereka memudar, ruangan itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menggema, seperti ruang kosong setelah badai kecil yang baru saja lewat. Bu Ratna duduk kembali di kursinya, kali ini tanpa berkata apa-apa. Sinta pun tidak bertanya. Ada jarak yang semakin jelas di antara mereka, seolah masing-masing tahu bahwa sesuatu telah berubah tapi memilih pura-pura tidak tahu. Bayu berdiri di samping, menatap istrinya sekilas, lalu beranjak ke kamar tanpa sepatah kata. Hanya langkah kakinya yang terdengar perlahan, disusul bunyi pintu tertutup pelan. Sinta tetap di tempatnya, memandangi meja yang kini penuh sisa kue dan cangkir teh setengah kosong. Ia merasa tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru tidak berhenti berputar. Ia tahu hari itu akan menjadi titik awal sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengguncang seluruh hidupnya. Dalam hati kecilnya, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan, bukan hanya takut kehilangan suami, tapi juga takut menghadapi sisi kelam dari orang-orang yang selama ini ia percayai. Dan di ruangan itulah, di tengah sisa aroma teh hangat yang mulai pudar, sebuah perasaan dingin menyelimuti hatinya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi satu hal ia yakini, ada sesuatu yang sedang berubah di rumah itu, dan perubahan itu tidak akan membawa kedamaian. Ia menatap ke arah kamar Bu Ratna yang tertutup, mencoba menenangkan diri. Namun entah mengapa, untuk pertama kalinya, ia merasakan firasat buruk yang begitu kuat. Firasat bahwa cinta dan kesabaran yang selama ini ia pertahankan, sebentar lagi akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Hari-hari setelah kedatangan Rika terasa berbeda bagi Sinta. Rumah yang dulu hangat kini seolah menjadi tempat asing yang menyesakkan. Ada perubahan yang tak kasat mata, tapi jelas terasa di setiap sudutnya. Bu Ratna yang biasanya dingin kini justru tampak lebih sibuk, lebih perhatian, tapi bukan pada Sinta. Justru pada hal-hal kecil yang tampaknya berhubungan dengan Rika. Seolah pertemuan kemarin meninggalkan kesan mendalam yang belum selesai. Sejak pagi, Bu Ratna kerap menyindir dengan kata-kata halus. Ia tak lagi menegur langsung,
Tapi caranya berbicara membuat Sinta merasa seperti sedang diuji setiap waktu. Masakannya dibandingkan, cara berpakaian dikomentari, bahkan cara menyeduh teh pun dianggap kurang pas. Semua dilakukan dengan nada lembut dan senyum samar, seakan nasihat dari seorang ibu, padahal isinya penuh duri. Bayu tampak tidak peka terhadap perubahan itu. Ia menganggap semuanya baik-baik saja. Ia sibuk bekerja, dan setiap kali pulang, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya atau berbicara di ruang tamu bersama ibunya. Sinta berusaha tetap sabar. Ia menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan tetap menjaga senyum meski di dalam hatinya mulai tumbuh luka yang dalam. Namun semakin hari, firasat aneh itu makin kuat. Ada hal-hal kecil yang membuatnya gelisah. Piring yang sudah dicucinya mendadak kotor lagi, pakaian yang sudah disetrika tiba-tiba hilang satu. Bahkan beberapa kali ia mendapati teh yang ia buat memiliki aroma yang agak berbeda. Awalnya ia pikir itu hanya perasaannya saja, tapi setelah beberapa kali terjadi, ia mulai yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Sore itu, saat ia tengah membereskan dapur, Bu Ratna datang dengan langkah tenang sambil membawa sekotak teh. Katanya, itu teh khusus yang dikirim dari saudara jauh. Ia memintanya untuk selalu menggunakan teh itu bila menyeduh minuman untuk keluarga. Sinta tentu saja mengiyakan, meski dalam hatinya timbul pertanyaan kecil. Mengapa teh itu begitu istimewa? Dan mengapa hanya Bu Ratna yang tahu dari mana asalnya? Hari-hari berikutnya, setiap kali teh diseduh, Bu Ratna selalu memastikan Sinta yang melakukannya. Ia memperhatikan dengan teliti, seolah ingin memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Sinta mulai merasakan tekanan. Ia tak bisa menolak, karena jika ia tampak curiga, itu akan menimbulkan masalah baru. Maka ia menuruti semua dengan wajah tenang, meski dalam hatinya bergejolak. Suatu pagi, ketika Bu Ratna sedang pergi ke pasar, Sinta memutuskan untuk memeriksa isi kotak teh itu. Ia membuka dengan hati-hati, mencium aroma lembut yang tak asing, namun ada sedikit perbedaan. Baunya agak menyengat, seperti ada bahan lain yang tidak seharusnya ada. Ia menatapnya lama, ragu apakah itu hanya perasaannya atau benar-benar sesuatu yang berbahaya. Tapi begitu ia menutup kotak itu, tiba-tiba bayangan wajah Bu Ratna muncul di pikirannya. Pandangan mata yang pernah menatapnya tajam di meja makan beberapa hari lalu. Pandangan yang menyiratkan kebencian yang sulit disembunyikan. Sejak saat itu, rasa takut mulai tumbuh di dada Sinta. Ia tidak tahu harus mempercayai siapa. Ia mencoba memberitahu Bayu secara halus, tapi suaminya hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa ibunya tidak mungkin melakukan hal buruk. "Mungkin kamu cuma lelah," begitu kata Bayu. Kalimat sederhana itu justru membuat hati Sinta semakin perih. Ia mulai merasa benar-benar sendirian. Perlahan, perilaku Bu Ratna semakin mencurigakan. Ia sering masuk dapur tanpa alasan, kadang memeriksa teko yang baru saja Sinta gunakan. Pernah juga ia tiba-tiba memanggil Sinta untuk mencicipi teh lebih dulu sebelum disajikan, dengan alasan takut rasanya terlalu pahit. Hal itu terasa aneh, tapi Sinta menuruti saja, meski setiap tegukan kini terasa berat di tenggorokan. Sinta mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mertuanya. Dari cara Bu Ratna memegang cangkir, dari tatapan matanya yang sesekali berubah dingin, dari senyum yang kini lebih sering muncul tapi terasa dipaksakan. Ia tahu sesuatu sedang disembunyikan. Ada niat di balik kebaikan yang mendadak itu. Sinta mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap waras, untuk tidak langsung menuduh, tapi setiap hari keyakinannya makin goyah. Suatu sore, Bu Ratna kedatangan tamu, seseorang yang Sinta tidak kenal. Mereka berbicara lama di teras belakang. Dari kejauhan, Sinta hanya bisa mendengar potongan kata-kata yang samar, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia mendengar kata, campuran, tak berbahaya jika sedikit, dan hasilnya cepat terlihat. Kata-kata itu menghantam pikirannya seperti petir. Ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanya firasat. Malam itu Sinta tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang terlelap, sementara pikirannya dipenuhi rasa takut. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan Bu Ratna? Untuk apa ia begitu perhatian pada teh itu? Mengapa selalu memastikan Sinta yang meminumnya lebih dulu?
Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya tanpa jawaban. Keesokan paginya, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Saat ia sedang menyiapkan sarapan, Bu Ratna datang membawa satu cangkir teh hangat, dengan senyum lembut seperti biasanya. "Untukmu, Sinta. Minumlah, kamu pasti lelah," katanya pelan. Sinta menatap teh itu lama. Di permukaannya tampak sedikit gelembung kecil, sesuatu yang tidak biasa. Detik itu juga, perasaan ngeri menyelusup ke seluruh tubuhnya. Ia menatap wajah mertuanya yang tampak begitu tenang. Dalam senyum itu, entah mengapa, ia justru melihat sesuatu yang menyeramkan, bukan kasih sayang, melainkan kepuasan yang terselubung. Dan untuk pertama kalinya, Sinta menyadari bahwa mungkin, apa yang ia takutkan selama ini bukan hanya imajinasi. Ada rencana gelap yang sedang berjalan pelan di rumah itu. Rencana yang diam-diam menargetkan dirinya sebagai korban. Pagi itu, suasana rumah terlihat tenang seperti biasanya. Dari luar, tidak ada yang tampak berbeda. Namun di dalam hati Sinta, badai sedang berkecamuk. Ia masih mengingat jelas cangkir teh kemarin, aroma anehnya, gelembung kecil di permukaannya, dan tatapan tenang Bu Ratna yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak malam tadi, pikirannya tidak bisa berhenti bekerja. Ia mencoba mencari logika dari semua kejadian itu, tapi setiap kali mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya berprasangka, perasaan takut kembali menyeruak. Pagi itu Bu Ratna kembali ke dapur dengan langkah pelan, membawa teko teh yang sudah diseduh. Di tangannya ada 3 cangkir, satu untuk dirinya, satu untuk Bayu, dan satu lagi untuk Sinta. Seolah semuanya sudah menjadi rutinitas. Tapi bagi Sinta, setiap gerakan mertuanya kini terasa mencurigakan. Setiap sendok gula yang diaduk, setiap tatapan mata, seolah menyimpan makna tersembunyi yang sulit dijelaskan. Sinta berdiri di dekat meja, menatap teko itu dengan jantung berdegup cepat. Hatinya berbisik agar berhati-hati, tapi tubuhnya tetap kaku. Ia tahu Bu Ratna bisa membaca setiap perubahan wajahnya, dan satu kecurigaan kecil saja bisa menjadi alasan untuk memperburuk keadaan. Maka ia tetap bersikap seperti biasa, tersenyum, sopan, dan seolah tidak tahu apa-apa. Ketika teh sudah dituangkan, Bu Ratna menatapnya sekilas sambil tersenyum. "Untuk Sinta yang rajin," katanya lembut, menyodorkan cangkir itu ke arahnya. Sinta menerima dengan tangan gemetar, sementara Bayu tampak santai di meja makan, sibuk membaca koran tanpa memperhatikan apapun. Namun sebelum Sinta sempat meneguknya, suara langkah terdengar dari arah pintu. Rika datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa kotak kecil berisi buah tangan, alasan sederhana untuk mampir. Bu Ratna tampak senang bukan main. Matanya langsung berbinar menyambut tamu itu. Dalam sekejap, suasana dapur yang tadi tegang berubah jadi riuh. Sinta terdiam, memandangi dua wanita itu berbicara akrab. Dalam diamnya, sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Spontan, tapi terasa seperti dorongan dari hati yang paling dalam. Saat Bu Ratna sibuk menyambut Rika, Sinta menatap cangkir teh di tangannya, lalu melirik ke cangkir lain yang ada di atas nampan. Salah satunya memang disiapkan untuk tamu. Tangan Sinta bergerak perlahan. Ia menukar posisi dua cangkir itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang menyadari. Tidak ada suara, tidak ada tumpahan, hanya pertukaran kecil yang seolah tak berarti. Tapi di dalam dadanya, jantung berdegup sangat keras hingga rasanya hampir meledak. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya melakukan itu. Apakah rasa takut, naluri bertahan hidup, atau keputusasaan. Yang pasti, dalam sekejap ia merasa langkah itu adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Ketika Bu Ratna kembali, ia tampak tak menyadari apapun. Dengan senyum lembut, ia menyuguhkan cangkir yang seharusnya untuk Sinta kepada Rika. "Silakan diminum, teh hangat buatan Sinta," katanya bangga. Rika menerimanya dengan senyum sopan, tanpa curiga sedikitpun. Sinta menatap adegan itu dalam diam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk dengan tangan terlipat di pangkuan. Di dalam dadanya, ada perasaan yang saling bertabrakan. Sebagian dirinya berharap ia salah, bahwa teh itu tak mengandung apapun, bahwa ketakutannya hanya ilusi.
Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin tahu. Ia ingin melihat apakah nalurinya benar. Apakah rasa curiganya selama ini beralasan? Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik seolah memanjang tanpa ujung. Rika meneguk teh itu perlahan, sambil terus mengobrol santai dengan Bu Ratna. Sinta menatap tanpa berkedip, memperhatikan setiap gerak bibir, setiap perubahan di wajahnya. Untuk beberapa menit, tidak terjadi apa-apa. Semuanya tampak biasa saja. Bu Ratna tertawa kecil. Rika pun tersenyum ramah. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Wajah Rika yang semula cerah mendadak tampak pucat. Ia menatap ke bawah, lalu ke arah Bu Ratna, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak sempat. Tangannya gemetar, napasnya mulai pendek, dan tubuhnya miring sedikit ke samping. Gelas di tangannya hampir jatuh, namun sempat ditahan oleh Bu Ratna yang spontan berdiri. "Rika, kenapa kamu?" tanya Bu Ratna panik. Tapi Sinta tahu, itu bukan kepanikan seorang ibu mertua yang peduli, melainkan kepanikan karena sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Wajah Bu Ratna pucat seketika. Pandangannya panik ke arah teko, ke arah cangkir yang dipegang Sinta. Seolah ia baru sadar bahwa sesuatu telah berubah dari rencananya. Sinta tidak bergerak. Ia hanya duduk diam, menatap pemandangan di depannya dengan campuran ngeri dan lega. Ada rasa takut yang menggigil di tubuhnya, tapi juga keheningan aneh dalam pikirannya. Ia tidak berniat mencelakai siapapun, tapi apa yang terjadi di depan matanya membuat semuanya terasa seperti keadilan yang datang tanpa diminta. Rika mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemas. Bu Ratna memanggil Bayu dengan panik. Suasana dapur yang tadinya damai berubah kacau. Bayu datang tergesa, wajahnya bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sinta masih tetap diam, hanya menatap. Dalam sekejap, semua yang selama ini disimpannya dalam hati, semua ketakutan, kesedihan, dan luka, seolah keluar bersamaan, tanpa kata. Beberapa menit kemudian, Rika dibawa ke rumah sakit. Bu Ratna terlihat gemetar, matanya kosong, sementara Sinta hanya berdiri di depan pintu, menatap mobil yang perlahan menjauh. Di hatinya, ada perasaan campur aduk. Ia tidak merasa puas, tapi juga tidak menyesal. Ia hanya merasa hampa, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah hidupnya. Ketika rumah kembali sunyi, Sinta menatap teko yang masih tertinggal di meja. Aroma tehnya kini membuat perutnya mual. Ia mendekat perlahan, menatap sisa cairan di dalamnya, dan untuk sesaat, tubuhnya terasa lemas. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi yang tidak bisa dipahami. Ia ingin percaya bahwa semuanya berakhir di sini, tapi jauh di dalam hati, ia tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih gelap. Dari kamar, terdengar langkah kaki Bu Ratna. Perlahan wanita tua itu keluar. Matanya merah, wajahnya tegang. Ia menatap Sinta tanpa kata. Tatapan yang sulit diartikan antara marah, takut, dan kebingungan. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang pecah di antara mereka. Bukan lagi sekadar hubungan mertua dan menantu, melainkan dua orang perempuan yang kini tahu rahasia satu sama lain. Rahasia yang tak akan pernah bisa dihapuskan, meski waktu berlalu sekalipun. Dan sejak hari itu, rumah itu tidak pernah sama lagi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kehangatan. Hanya ketegangan yang menggantung di udara, seperti tali yang siap putus kapan saja. Sejak kejadian itu, rumah keluarga kecil itu berubah menjadi tempat yang mencekam. Tak ada lagi tawa, tak ada percakapan ringan seperti sebelumnya. Bayu lebih sering diam, matanya gelap setiap kali melihat istrinya. Bu Ratna hampir tidak keluar kamar selama 2 hari penuh. Sementara Sinta menghabiskan waktu di dapur atau taman belakang, berusaha menghindari pertemuan. Kabar tentang Rika cepat menyebar di lingkungan sekitar. Orang-orang hanya tahu bahwa ia tiba-tiba jatuh sakit saat berkunjung ke rumah itu. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya, tapi desas-desus mulai terdengar. Katanya karena makanan, ada juga yang menyebut karena stres. Namun bagi Sinta dan Bu Ratna, kebenaran itu bukan rahasia lagi. Mereka tahu, apa yang terjadi bukan sekadar kecelakaan. Bayu mondar-mandir sejak pagi hari.
Ia tampak cemas, meski tidak tahu akar masalahnya. Beberapa kali ia menanyakan kondisi Rika lewat telepon, namun setiap jawaban yang ia terima dari rumah sakit hanya membuatnya semakin gelisah. Rika belum sadarkan diri sepenuhnya, dan dokter belum menemukan penyebab pasti. Kata, kemungkinan keracunan ringan, mulai terdengar dari bibir tenaga medis, dan itu membuat Bu Ratna kehilangan warna di wajahnya. Sinta memperhatikan dari jauh. Ia tak berani bicara, apalagi menatap mata mertuanya. Sejak hari kejadian, Bu Ratna tidak lagi bersikap lembut. Tatapannya penuh curiga, tapi di balik itu ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu sesuatu telah berubah, tapi ia juga tidak bisa menuduh. Karena satu langkah saja yang salah, rahasia yang ia simpan bisa terbongkar seluruhnya. Sore itu, ketika langit mulai gelap, Sinta berdiri di depan jendela, memandangi halaman rumah yang sepi. Ia menatap ke arah pohon mangga di pojok halaman, tempat ia sering duduk bersama Bayu dulu, ketika semuanya masih baik-baik saja. Sekarang, tempat itu hanya menjadi kenangan pahit. Ia tidak tahu bagaimana bisa hidupnya berubah secepat ini, dari seorang istri yang penuh cinta menjadi perempuan yang hidup di antara kebohongan dan ketakutan. Di kamar sebelah, Bu Ratna masih belum keluar. Namun Sinta mendengar suara benda jatuh, lalu tangisan pelan yang tertahan. Ia tahu wanita tua itu sedang dilanda panik. Bukan karena merasa bersalah kepada Rika, melainkan karena ketakutan bahwa perbuatannya akan diketahui orang lain. Dalam diamnya, Sinta justru merasa iba. Ia tidak pernah berniat menjebaknya seperti ini. Ia hanya ingin tahu kebenaran. Tapi kini, semua tampak terlanjur. Ketika malam tiba, rumah itu diselimuti kesunyian yang berat. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa udara dingin yang menusuk. Sinta duduk di meja makan dengan lampu temaram. Di depannya ada teko teh yang masih utuh, belum disentuh siapapun sejak kejadian itu. Aroma teh itu kini membuatnya muak, tapi entah kenapa ia tidak bisa membuangnya. Ia hanya menatapnya lama, seolah teko itu menyimpan rahasia yang membisiki pikirannya setiap kali ia sendiri. Bayu pulang larut malam. Ia tampak lelah dan marah. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju kamar ibunya. Suara mereka terdengar samar, cepat, tegang, dan penuh tekanan. Sinta hanya bisa menebak-nebak isi pembicaraan mereka, tapi dari nada suaranya, ia tahu Bayu sedang menuntut penjelasan. Mungkin tentang teh, mungkin tentang keadaan Rika, atau mungkin keduanya. Beberapa menit kemudian, suara tangisan pecah dari kamar Bu Ratna. Tangisan itu berbeda, bukan sedih semata, tapi seperti suara seseorang yang baru sadar telah menjerumuskan diri sendiri. Sinta memejamkan mata, merasakan beban berat di dadanya semakin menghimpit. Ia tidak tahu harus merasa lega atau takut. Keesokan paginya, Bayu tidak menyapa siapapun. Ia berangkat kerja tanpa sarapan, meninggalkan rumah dalam keadaan kacau. Bu Ratna keluar dari kamar dengan wajah pucat. Langkahnya gemetar. Ia tidak menatap Sinta sama sekali, hanya berjalan menuju dapur dengan pandangan kosong. Sinta yang melihatnya ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. Ada terlalu banyak hal yang tidak bisa diucapkan. Sepanjang hari, Bu Ratna duduk di kursi ruang tamu tanpa bicara. Pandangannya kosong, sesekali ia mengusap wajahnya, seolah mencoba menyingkirkan bayangan yang terus menghantui. Sinta menatap dari jauh, mencoba menafsirkan isi pikirannya. Mungkin ia sedang dihantui rasa bersalah. Mungkin juga ia sedang merencanakan sesuatu yang lain. Karena di balik lemahannya, Sinta tahu, Bu Ratna bukan tipe wanita yang mudah menyerah pada keadaan. Saat sore menjelang, kabar datang dari rumah sakit. Rika mulai sadar, namun kondisinya masih lemah. Dokter mengatakan bahwa zat asing ditemukan dalam tubuhnya, meski belum diketahui pasti jenisnya. Berita itu membuat wajah Bu Ratna semakin tegang. Ia menggenggam tangan di pangkuan, kukunya mencengkeram kulit hingga memutih. Sinta menyadari perubahan kecil itu. Ia tahu kabar ini bukan sekadar menakutkan bagi Bu Ratna. Ini adalah ancaman. Jika penyelidikan berlanjut, cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Dan bila itu terjadi,
Bukan hanya nama keluarga mereka yang hancur, tapi hidup mereka semua akan berubah selamanya. Malam itu, Sinta duduk di depan cermin. Wajahnya tampak asing baginya sendiri. Di matanya ada kelelahan yang dalam. Di bibirnya ada senyum yang sudah lama hilang. Ia teringat masa-masa awal menikah dulu, ketika semua terasa indah dan penuh harapan. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai di titik ini, hidup dalam ketakutan, bersama orang-orang yang diam-diam menyimpan niat jahat. Suara langkah Bu Ratna terdengar dari luar kamar. Perlahan wanita tua itu berdiri di depan pintu, menatap Sinta tanpa kata. Pandangan mereka bertemu dalam keheningan yang panjang. Tak ada yang bicara, tapi banyak hal yang terucap lewat mata. Ketakutan, penyesalan, dan rasa bersalah saling bertubrukan di udara. Bu Ratna akhirnya berbalik dan pergi tanpa sepatah kata. Tapi langkahnya yang pelan dan gemetar meninggalkan kesan mendalam di hati Sinta. Ia tahu wanita itu sedang ketakutan, bukan hanya karena perbuatannya bisa terbongkar, tapi karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa rencana jahatnya berbalik arah. Dan sejak malam itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar tegang. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, tapi juga lebih mengerikan. Seolah masing-masing dari mereka tahu bahwa yang lain sedang menunggu waktu untuk saling menjatuhkan. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai. Sunyi yang menggantung seperti kabut. Menutup cahaya dan mengaburkan kebenaran. Sinta menatap langit malam dari jendela. Menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan pernah sama. Ia mungkin selamat dari racun itu, tapi tidak dari bayangan dosa yang kini hidup bersamanya di rumah itu. Sejak malam itu, Bu Ratna hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang semakin pekat setiap harinya. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya melemah, dan tatapannya sering kosong menatap dinding. Setiap kali telepon berdering, ia selalu terlonjak, takut mendengar kabar buruk yang mungkin datang dari rumah sakit. Hidupnya seperti digantung di antara dua dunia. Dunia yang ia kenal sebagai ibu yang berwibawa dan dunia baru yang diisi oleh rasa bersalah yang perlahan-lahan membunuhnya dari dalam. Bayu mulai curiga dengan perubahan ibunya. Ia melihat bagaimana Bu Ratna menjadi lebih sensitif dan sering menangis tanpa sebab. Namun ia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Baginya, ibunya hanya tampak terlalu stres memikirkan keadaan Rika. Ia tidak tahu, di balik wajah sedih itu, tersembunyi sebuah rahasia besar yang bisa menghancurkan segalanya. Sementara itu, Sinta menjalani hari-harinya dengan hati yang campur aduk. Ia masih diliputi rasa takut, tapi di sisi lain, ada perasaan iba yang tak bisa ia tolak. Setiap kali melihat Bu Ratna berjalan dengan langkah lemah, ia merasa bersalah. Ia tahu perempuan itu salah, tapi melihatnya hancur seperti itu membuat hatinya bergetar. Kadang ia berpikir, mungkin semuanya terlalu jauh. Ia tidak berniat membuat Bu Ratna menderita, hanya ingin memberi pelajaran. Tapi kini, semuanya sudah terlanjur kelam. Hari berganti, dan kabar dari rumah sakit akhirnya datang. Rika sudah pulih dan diperbolehkan pulang, tapi dokter masih menyimpan kecurigaan. Mereka menemukan jejak racun ringan dalam tubuhnya, sesuatu yang tidak biasa ditemukan dalam minuman biasa. Bayu yang mendengar kabar itu terdiam lama. Ia tidak menuduh siapapun, tapi pikirannya mulai bekerja keras mengingat kembali kejadian hari itu. Siapa yang membuat teh, siapa yang menyajikan, dan siapa yang meminumnya lebih dulu. Sore itu, rumah kembali terasa mencekam. Bayu duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Sinta menyiapkan teh seperti biasa, tapi kali ini tangannya gemetar. Aroma teh hangat yang dulu menenangkan kini justru membuatnya mual. Saat ia hendak berbalik menuju meja, langkahnya terhenti ketika melihat Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Wanita tua itu tampak seperti kehilangan semangat hidup. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab, dan bahunya menunduk dalam. Bu Ratna melangkah pelan mendekati meja. Ia menatap teko teh itu lama, seolah benda itu menyimpan semua dosa yang tak bisa ia hapus. Dalam diamnya, air mata menetes dari matanya, jatuh ke meja tanpa suara. Sinta hanya bisa mematung, menatapnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan iba. Hari itu,
Suasana rumah benar-benar berbeda. Bayu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia memperhatikan ibunya yang murung dan istrinya yang gugup. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi nalurinya sebagai suami mulai curiga bahwa ada hal besar yang mereka berdua tahu tapi tidak ingin ia ketahui. Malam datang, dan udara terasa dingin menusuk. Bu Ratna duduk sendirian di ruang tengah. Lampu hanya menyala setengah. Di depannya tergeletak foto almarhum suaminya, Pak Wardi, pria yang dulu keras tapi sangat menyayangi keluarga. Tatapan Bu Ratna kosong ke arah foto itu, seolah berbicara dengan bayangan masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu ia berjanji untuk menjaga rumah tangga anaknya, memastikan Bayu bahagia dengan siapapun pilihannya. Tapi nyatanya, rasa iri dan dendam kecil di hatinya malah menyeretnya menjadi sosok yang kejam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebenciannya pada Sinta akan membuatnya tega berbuat sejauh itu. Ia pikir racun itu hanya akan membuat Sinta lemah beberapa hari, memberi pelajaran agar menuruti kemauannya. Tapi ketika teh itu malah terminum oleh orang lain, semuanya berbalik menjadi mimpi buruk. Ia kini bukan hanya ibu yang iri, tapi pelaku dosa yang hampir membunuh orang lain. Setiap malam, suara Rika yang jatuh pingsan kembali bergema di telinganya. Ia merasa dikejar oleh suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Kadang ia terbangun di tengah malam, mendengar suara piring pecah, padahal tak ada siapapun di dapur. Tubuhnya mulai lemah, pikirannya kacau. Ia tahu, rasa bersalah itu pelan-pelan membunuhnya lebih dalam dari racun manapun. Pagi berikutnya, Sinta menemukan Bu Ratna duduk di halaman belakang, menatap kosong ke arah pohon mangga. Di tangannya ada cangkir teh yang belum disentuh. Sinta hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa suara. Ia tahu, Bu Ratna sudah berbeda. Ada kelelahan mendalam di matanya, kelelahan seseorang yang telah kalah oleh dirinya sendiri. Waktu seakan berjalan lambat hari itu. Burung-burung berkicau di kejauhan, tapi rumah itu tetap sunyi. Ketika Sinta beranjak mendekat, Bu Ratna berbicara dengan suara lirih, nyaris seperti gumaman. Ia berkata tentang penyesalan, tentang dosa, tentang bagaimana rasa iri bisa berubah menjadi kebencian yang menelan segalanya. Sinta tidak membalas. Ia hanya menunduk, mendengarkan dalam diam. Kata-kata itu begitu pelan, tapi menusuk dalam. Ia bisa merasakan bahwa wanita di depannya benar-benar menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlalu terlambat. Semua sudah terjadi. Luka yang ditinggalkan tidak bisa hilang begitu saja. Ketika matahari mulai condong ke barat, Bu Ratna akhirnya bangkit dari duduknya. Ia berjalan pelan menuju kamar. Langkahnya goyah seperti orang yang kehilangan arah. Sinta ingin menahannya, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia hanya bisa menatap punggung wanita itu hingga menghilang di balik pintu kamar. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi rumah yang kini terasa semakin dingin dan asing. Sinta berbaring di kamarnya, tapi matanya sulit terpejam. Di luar, suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Ia menegakkan tubuh, mencoba memastikan siapa yang berjalan di tengah malam seperti itu. Namun yang terdengar hanya suara air hujan dan angin yang menembus celah jendela. Keesokan paginya, rumah kembali sunyi. Tak ada suara dari kamar Bu Ratna. Ketika Sinta mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ia membuka perlahan dan menemukan Bu Ratna tertidur di kursi dengan selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya tidak lagi terbuka. Di meja di sebelahnya, ada selembar kertas kecil berisi tulisan tangan yang bergetar, permintaan maaf. Tulisan itu sederhana. Maafkan Ibu. Ibu hanya ingin melindungi. Tapi Ibu salah. Ibu tidak pantas diampuni. Tapi semoga kamu bisa hidup dengan tenang. Jangan biarkan kebencian membuatmu seperti Ibu. Sinta berdiri lama di tempat itu. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Semua amarah, semua ketakutan, lenyap bersama kesedihan yang mendalam. Ia tidak tahu harus membenci atau memaafkan. Ia hanya tahu, segalanya sudah berakhir. Tapi dengan cara yang menyakitkan. Rumah itu kembali sunyi, tapi bukan lagi karena ketegangan. Kini kesunyian itu seperti ruang kosong setelah badai besar.
Tak ada yang tersisa, kecuali penyesalan yang membekas di hati mereka yang masih hidup. Kematian Bu Ratna mengubah segalanya di rumah itu. Hari-hari yang dulu terasa tegang kini berubah menjadi sepi yang menyesakkan. Tidak ada lagi suara langkah di pagi hari. Tidak ada aroma masakan khas yang dulu selalu memenuhi dapur. Semua terasa kosong, seperti rumah itu kehilangan jiwanya. Jenazah Bu Ratna dimakamkan dengan sederhana di pemakaman dekat rumah. Hanya keluarga dan beberapa tetangga yang datang. Cuaca hari itu mendung. Langit kelabu seolah ikut berduka. Bayu berdiri mematung di sisi makam, menatap tanah yang perlahan menimbun tubuh ibunya. Ia tidak menangis keras, tapi matanya merah dan pandangannya kosong. Di sebelahnya, Sinta berdiri dengan kepala tertunduk, menggenggam tangan suaminya pelan, namun genggaman itu tidak dibalas. Sejak hari itu, Bayu jarang bicara. Ia lebih sering mengurung diri di kamar kerja, menatap berkas-berkas tanpa membaca, hanya duduk diam seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Sinta mencoba mendekati, tapi setiap kali ia membuka mulut, Bayu hanya menjawab singkat atau malah diam sama sekali. Rasa kehilangan memang berat, tapi ada sesuatu di balik diamnya yang membuat Sinta takut, semacam tatapan penuh tanya yang belum berani terucap. Di malam hari, rumah itu menjadi semakin mencekam. Jam berdetak pelan di dinding ruang tamu, dan setiap detiknya terdengar jelas karena tidak ada suara lain yang mengisi ruangan. Sinta sering terbangun di tengah malam, merasa seperti mendengar langkah lembut di koridor atau suara piring beradu dari dapur. Mungkin hanya perasaannya, tapi entah kenapa, setiap sudut rumah kini terasa seperti menyimpan kenangan yang tidak mau pergi. Beberapa hari setelah pemakaman, Sinta memberanikan diri membersihkan kamar Bu Ratna. Ia membuka pintu dengan hati-hati, dan aroma samar minyak telon khas wanita tua itu langsung menyeruak. Kamar itu masih sama seperti terakhir kali ditinggalkan. Selimut rapi di atas kasur, beberapa pakaian tergantung di lemari, dan foto keluarga terpajang di meja kecil. Ketika Sinta mengusap debu di atas meja, matanya tertumbuk pada sebuah buku catatan lusuh yang setengah terbuka. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya membuka lembar demi lembar. Di dalamnya, ia menemukan tulisan tangan Bu Ratna, catatan harian yang berisi unek-unek dan perasaannya selama ini. Tulisan-tulisan itu sederhana, tapi menusuk hati. Di awal, hanya keluhan biasa tentang rasa kesepian, tentang kerinduan pada suami yang sudah tiada, tentang kekhawatiran terhadap rumah tangga anaknya. Namun di bagian-bagian akhir, tulisannya menjadi semakin gelap. Ada kalimat tentang rasa cemburu, tentang kekecewaan terhadap Sinta, dan tentang keinginan untuk memberi pelajaran. Sinta terdiam lama setelah membaca bagian itu. Tangannya gemetar. Air mata menetes satu persatu di atas halaman. Ia sadar, semua yang terjadi bukan sekadar kebencian, tapi juga kesedihan dan kesepian yang tidak pernah tertolong. Bu Ratna tidak benar-benar jahat. Ia hanya tenggelam dalam rasa kehilangan dan takut kehilangan anak satu-satunya. Dan kini, semua penyesalan datang terlambat. Sejak membaca catatan itu, Sinta tidak bisa tidur nyenyak. Ia sering termenung di teras belakang, menatap langit malam yang kosong. Hatinya berat, bukan hanya karena duka, tapi juga karena perasaan bersalah yang tumbuh semakin besar. Ia merasa menjadi bagian dari penyebab kematian Bu Ratna. Jika saja ia tidak menukar cangkir itu hari itu, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Bayu pun tidak kalah tersiksa. Ia mulai jarang pulang tepat waktu, lebih memilih lembur atau sekadar duduk di mobil berjam-jam di parkiran sebelum masuk rumah. Setiap kali ia melihat meja makan, teringat ibunya yang dulu sering duduk di sana, tersenyum meski matanya menyimpan sesuatu. Kadang ia menatap Sinta dengan tatapan kosong, seolah ingin bertanya sesuatu tapi tidak punya keberanian untuk mengucapkannya. Hubungan mereka menjadi dingin. Mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kehangatan. Makanan dimakan dalam diam, dan malam dilewati tanpa percakapan. Sinta tahu Bayu menyimpan curiga, tapi ia tidak bisa mengaku. Jika ia mengaku, segalanya akan hancur. Dan jika ia diam, rasa bersalahnya akan terus menghantuinya. Suatu pagi,
Sinta mendengar Bayu berbicara sendiri di ruang tamu. Suaranya lirih namun terdengar jelas. Ia sedang berbicara pada foto ibunya, memohon maaf karena merasa tidak cukup melindungi, karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak menyadari perubahan ibunya. Kata-kata itu membuat dada Sinta sesak. Ia ingin menghampiri, tapi langkahnya terasa berat. Setiap langkah mendekat terasa seperti menuju jurang yang siap menelannya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian. Rumah itu semakin terasa dingin dan kosong. Sinta mencoba menanam bunga di taman belakang, berharap ada sedikit warna yang bisa mengusir suramnya suasana. Tapi bahkan bunga itu pun layu sebelum sempat mekar. Ia merasa seperti kutukan menggantung di atas rumah itu. Kutukan dari dosa yang tidak diakui dan penyesalan yang tak pernah diucapkan. Suatu malam, hujan turun deras lagi. Petir menyambar, dan cahaya kilat menyoroti bingkai foto Bu Ratna di ruang tamu. Sinta terbangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Bu Ratna berdiri di dapur, membawa cangkir teh dan tersenyum samar. Tapi senyum itu berubah menjadi tatapan dingin sesaat sebelum semuanya gelap. Ia bangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi menyentuh teh. Setiap kali melihat teko di meja, perutnya terasa mual. Ia mengganti kebiasaannya dengan air putih, tapi bahkan itu pun tidak menghapus bayangan teh yang dulu menjadi simbol kehangatan. Kini menjadi lambang dosa yang memisahkan mereka. Waktu terus berjalan, tapi rasa bersalah tidak pernah benar-benar pergi. Setiap pagi, Sinta masih menyiapkan 2 cangkir teh, satu untuk Bayu, satu lagi ia letakkan di depan foto Bu Ratna. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya, mungkin sebagai bentuk permintaan maaf, atau mungkin karena hatinya belum siap untuk benar-benar melepaskan. Namun Bayu tidak pernah menyentuh teh itu. Ia hanya memandang sekilas, lalu pergi bekerja tanpa sepatah kata. Dalam diam, Sinta tahu bahwa luka itu belum sembuh. Tidak untuknya. Dan tidak untuk Bayu. Kini, rumah itu hanya menyimpan kenangan. Kenangan tentang cinta yang berubah menjadi kebencian, tentang pelajaran yang datang terlalu terlambat, dan tentang seorang ibu yang pergi dengan penyesalan yang tak sempat ditebus. Dan di setiap senja yang turun, ketika cahaya jingga menyentuh jendela ruang makan, Sinta selalu menatap ke arah kursi kosong tempat Bu Ratna dulu duduk. Dalam hati, ia berbisik pelan, berharap entah bagaimana, di tempat jauh sana, wanita itu sudah menemukan kedamaian yang tidak pernah sempat ia rasakan di dunia. Bulan demi bulan berlalu setelah kepergian Bu Ratna, namun suasana rumah itu tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Dinding-dindingnya masih berdiri kokoh, tapi kehangatan yang pernah menyelimuti seolah ikut terkubur bersama wanita tua itu. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, dan setiap kenangan membawa luka yang tak bisa dihapus. Sinta menjalani hari-harinya dalam diam. Ia tetap melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, menyapu, memasak, mencuci, menata meja makan, tapi semua dilakukan dengan gerakan lambat dan hampa. Tidak ada lagi semangat, hanya rutinitas yang dijalankan untuk mengisi waktu. Setiap pagi ia membuka jendela, berharap sinar matahari bisa mengusir rasa sepi yang menempel di hatinya. Tapi sinar itu hanya menyinari ruang kosong yang terasa semakin dingin. Bayu pun berubah. Ia menjadi pria yang lebih pendiam dari sebelumnya. Pekerjaannya berjalan baik, tapi di rumah ia seperti orang lain. Ia jarang menatap Sinta, jarang tersenyum, bahkan jarang makan bersama. Setiap kali pulang, langkahnya berat, seperti sedang menuju tempat yang membuatnya lelah secara batin. Ia tidur di ruang kerja lebih sering daripada di kamar. Meski mereka tinggal serumah, antara Bayu dan Sinta seolah terbentang jarak yang tak terlihat. Tidak ada pertengkaran, tapi juga tidak ada percakapan yang berarti. Mereka berdua hanya hidup berdampingan dalam kesunyian, masing-masing tenggelam dalam penyesalan yang tidak diucapkan. Setiap kali Sinta melihat Bayu dari jauh, hatinya bergetar. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan semuanya, tapi suaranya selalu tertahan di tenggorokan. Bagaimana mungkin ia mengaku bahwa dirinya pernah menukar teh yang menjadi awal dari semua tragedi itu? Bagaimana mungkin ia mengaku bahwa perbuatannya, meskipun dilakukan karena ingin bertahan hidup, justru membawa kematian pada orang yang kini dikasihi suaminya? Rasa bersalah itu tumbuh seperti duri dalam hatinya.
Ia tidak bisa mencabutnya, tapi juga tidak bisa mengabaikannya. Setiap kali malam datang, ia sering terbangun dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Dalam pikirannya, ia mendengar kembali suara tawa Bu Ratna, aroma teh, dan detik-detik ketika semuanya berubah. Kadang ia menutup telinga, berharap suara itu berhenti, tapi suara itu justru semakin jelas, seolah menghantui setiap langkahnya. Suatu hari, ketika sedang membersihkan dapur, Sinta menemukan cangkir teh lama di pojok rak, cangkir yang dulu digunakan hari kejadian. Warnanya sudah memudar, tapi motif bunga di pinggirnya masih sama. Ia menatap benda itu lama, dan tanpa sadar air matanya jatuh satu persatu. Ia tahu, benda itu hanyalah keramik biasa, tapi baginya, itu adalah saksi dari dosa besar yang tak bisa ditebus. Ia memegangnya erat, lalu menyimpannya di laci terdalam, seolah dengan menyembunyikannya ia bisa sedikit menenangkan hatinya. Hari-hari berjalan lambat. Rika, perempuan yang dulu menjadi tamu dan korban, tidak pernah datang lagi. Sejak kejadian itu, ia menjauh dari Bayu dan keluarganya. Sinta kadang mendengar kabar samar bahwa Rika sudah pindah kerja keluar kota, tapi ia tak pernah berusaha mencari tahu lebih jauh. Baginya, semakin jauh semua orang dari rumah itu, semakin baik. Meski begitu, bayangan masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali hujan turun, setiap kali aroma teh tercium, semua kenangan itu kembali, tajam dan menyakitkan. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di teras, menatap langit jingga tanpa bicara. Sinta yang melihatnya dari dapur ragu untuk mendekat. Tapi entah mengapa, hari itu ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk berbicara. Ia duduk perlahan di samping suaminya, membiarkan angin sore berhembus di antara mereka. Tidak ada kata-kata, tapi keheningan itu terasa berbeda. Ada rasa rindu yang pelan-pelan muncul di tengah kesunyian panjang. Bayu menatap ke arah halaman depan, tempat pohon mangga yang dulu sering mereka duduki bersama. Kini pohon itu sudah tinggi, daunnya lebat, tapi buahnya jarang muncul. Dalam hatinya, Sinta tahu, mereka berdua sudah terlalu lelah untuk marah. Hanya ada penyesalan yang tersisa, dan keinginan kecil untuk memulai kembali, meskipun sulit. Tapi luka yang terlalu dalam tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Ada bagian dalam diri mereka yang sudah patah dan tak bisa disatukan lagi. Beberapa minggu kemudian, Bayu mulai sering meninggalkan rumah untuk urusan pekerjaan luar kota. Setiap kali berangkat, ia hanya berpamitan singkat, tanpa pelukan atau ciuman. Sinta tahu, itu cara Bayu untuk melarikan diri dari rumah yang terlalu penuh kenangan. Ia tidak menyalahkan. Justru ia merasa lega, karena dengan begitu, Bayu mungkin bisa bernapas lebih lega jauh dari tempat yang membebaninya. Di rumah, Sinta hidup dalam rutinitas yang sepi. Ia menyalakan radio setiap pagi hanya untuk mendengar suara orang lain berbicara. Kadang ia menulis di buku catatan kecil, bukan untuk mencurahkan rahasia, tapi sekadar mengingat bahwa dirinya masih ada. Tulisan-tulisannya penuh tentang penyesalan, tentang harapan agar suatu hari Bayu bisa memaafkannya, meski ia belum berani mengatakan yang sebenarnya. Musim berganti. Pohon mangga di halaman mulai menggugurkan daunnya. Angin sore membawa suara gemerisik yang anehnya terdengar menenangkan. Di tengah semua kesunyian itu, Sinta mulai memahami sesuatu, bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan, tapi semua orang punya hak untuk menyesal dan mencoba memperbaiki yang tersisa. Ia mulai belajar menerima kenyataan, bahwa masa lalu tidak bisa diubah, dan bahwa rasa bersalah adalah bagian dari hidup yang harus dijalani, bukan dihapus. Ia mulai menata ulang rumah, menyingkirkan barang-barang yang mengingatkan pada kejadian itu. Tapi foto Bu Ratna tetap ia biarkan di meja ruang tamu, dengan bunga segar yang selalu ia ganti setiap minggu. Ia tidak tahu apakah itu bentuk penghormatan atau permintaan maaf yang terlambat. Ia hanya tahu bahwa meski Bu Ratna pernah menyakitinya, wanita itu juga bagian dari hidupnya yang tidak akan pernah bisa ia buang. Malam-malam berikutnya tidak lagi penuh tangisan. Ia masih sedih, masih menyesal, tapi sudah tidak seberat dulu. Hanya sesekali, saat hujan turun dan aroma teh menyeruak dari dapur tetangga,
Ia menatap ke langit dan membisikkan satu kata yang sama setiap kali. Maaf. Dan dalam keheningan itu, ia merasa seolah seseorang di kejauhan mendengar dan membalas dengan kehangatan yang lembut. Mungkin itu hanya perasaannya. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta bisa memejamkan mata dengan sedikit kedamaian di hatinya. Waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Tahun demi tahun berganti, dan rumah besar itu perlahan ditinggalkan oleh kenangan lama. Sinta kini hidup sendirian di tempat itu. Pohon mangga di halaman sudah tumbuh tinggi, menaungi sebagian atap rumah yang mulai kusam dimakan usia. Dinding yang dulu putih kini pudar, tapi di mata Sinta, rumah itu masih sama, tempat di mana cinta, kebencian, dan penyesalan bertemu dalam satu garis yang tak terpisahkan. Sejak Bayu memutuskan pindah keluar kota karena pekerjaannya, Sinta tidak pernah lagi melihatnya pulang. Awalnya ia menunggu setiap minggu, menyiapkan makanan kesukaannya, menyalakan lampu teras setiap malam. Tapi seiring waktu, penantian itu berubah menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa harapan. Ia tetap menyalakan lampu, bukan lagi untuk menyambut, melainkan untuk menolak sepi. Setiap pagi, ia masih membuat 2 cangkir teh. Satu untuk dirinya, dan satu lagi ia letakkan di meja ruang tamu, di samping foto Bu Ratna yang kini mulai memudar warnanya. Ia menatap foto itu lama setiap hari, lalu tersenyum samar, seolah berbicara dengan seseorang yang masih hidup. Dalam hatinya, ia selalu berbisik hal yang sama, bahwa ia menyesal, dan bahwa ia berharap arwah wanita tua itu telah tenang di sana. Rumah itu kini menjadi saksi dari sisa kehidupan yang berjalan lambat. Sinta tidak lagi bekerja, tidak lagi bergaul dengan tetangga. Ia hanya sesekali keluar membeli kebutuhan, lalu kembali ke rumah yang baginya sudah seperti dunia kecil tempat ia menebus dosa masa lalu. Ia tidak tahu apakah Bayu masih menyimpannya dalam hatinya, atau sudah benar-benar melupakannya. Tapi ia juga tidak menyesal menanggung sendiri semua sepi yang datang. Malam-malam terasa panjang. Kadang Sinta duduk di kursi ruang tamu sambil menatap cangkir teh yang mengepul perlahan. Uapnya naik lembut, lalu menghilang, seperti waktu yang berlalu begitu saja tanpa bisa digenggam. Ia berpikir tentang hidupnya yang penuh luka, tentang keputusan-keputusan yang dulu ia ambil dengan amarah dan ketakutan. Ia sadar, tidak ada yang bisa dikembalikan. Tidak ada yang bisa diulang. Hanya penyesalan yang tersisa untuk dipeluk. Ada saat-saat tertentu ketika ia merasa seolah mendengar suara langkah di dapur. Suara lembut yang dulu akrab di telinganya. Kadang, ia mendengar suara sendok beradu dengan gelas, padahal ia sendirian. Tapi alih-alih takut, Sinta merasa tenang. Dalam hatinya, ia percaya bahwa mungkin Bu Ratna datang sesekali, bukan untuk menghantui, melainkan untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Suatu sore, langit berwarna jingga keemasan, dan angin berhembus lembut melalui jendela ruang tamu. Sinta duduk di kursi goyang sambil menatap halaman. Di tangannya ada cangkir teh, dan di wajahnya ada senyum tipis. Ia teringat semua yang telah terjadi. Hari-hari pertama ia menjadi menantu, tatapan dingin Bu Ratna, kebahagiaan kecil bersama Bayu, hingga tragedi yang memisahkan mereka. Semua terasa jauh, tapi juga dekat di hati. Ia sadar, hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Kadang, penyesalan justru menjadi akhir dari perjalanan panjang. Tapi di balik semua rasa sakit itu, ada pelajaran yang ia genggam erat, bahwa kebencian sekecil apapun bisa tumbuh menjadi bencana, dan bahwa dendam hanya akan melahirkan kehilangan. Sore itu, Sinta menulis sesuatu di buku kecil yang sudah lama menemaninya. Tangannya bergetar, tapi tulisannya tetap rapi. Ia menulis bukan untuk dibaca siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang maaf, tentang cinta yang datang terlambat, dan tentang harapan agar suatu hari, ketika ajal menjemput, ia bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang pernah ia sakiti, bukan sebagai musuh, tapi sebagai jiwa yang sama-sama mencari kedamaian. Ketika matahari mulai tenggelam, bayangan pohon mangga memanjang di dinding ruang tamu. Sinta menatapnya, lalu memejamkan mata. Angin membawa aroma teh hangat yang menenangkan. Dalam keheningan itu, hatinya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun,
Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa marah. Hanya ketenangan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Malam pun datang. Lampu teras masih menyala lembut, seperti biasa. Tapi kali ini, tidak ada langkah kaki yang terdengar dari dalam. Tidak ada bunyi sendok, tidak ada desahan napas. Hanya keheningan yang begitu damai. Keesokan paginya, seorang tetangga yang biasa datang membawa sayur mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali memanggil, ia akhirnya masuk lewat pintu belakang yang tidak dikunci. Di ruang tamu, ia menemukan Sinta duduk di kursi goyang, dengan senyum tenang di wajahnya. Di tangannya masih ada cangkir teh yang sudah dingin. Di atas meja, ada buku catatan yang terbuka. Halaman terakhirnya berisi tulisan pendek. Maaf telah membuat hidup ini rumit dengan kebencian. Semoga setelah ini, semuanya menjadi ringan. Untuk Ibu Ratna, aku sudah belajar memaafkan. Dan untuk Bayu, semoga kau hidup lebih bahagia tanpa membawa luka masa lalu. Tetangga itu menatap lama, lalu menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Tapi ia bisa merasakan kesedihan yang begitu dalam. Sinta pergi dengan damai, meninggalkan keheningan yang penuh makna, seolah kepergiannya adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh dosa, cinta, dan penyesalan. Hari pemakamannya berlangsung sederhana, sama seperti saat Bu Ratna dimakamkan dulu. Hanya sedikit orang yang datang. Di antara mereka, hadir seorang pria berpakaian hitam, wajahnya letih, matanya merah. Ia berdiri di sisi makam, menatap tanah yang baru ditimbun. Itulah Bayu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk lama sambil menggenggam segenggam bunga melati, lalu menaburkannya perlahan di atas pusara istrinya. Ketika semua orang pergi, Bayu masih berdiri di sana sendirian. Angin berembus pelan, membawa aroma bunga yang baru ditaburkan. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Dalam hatinya, ia tahu, semua rahasia, semua kebohongan, semua penyesalan kini sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah kenangan tentang dua perempuan yang sama-sama ia cintai. Tapi kehilangan keduanya karena hal yang tidak pernah sepenuhnya ia mengerti. Sore itu, langit mendung. Bayu menatap nisan dengan pandangan kosong. Di batu sederhana itu terukir nama Sinta Bayu Putri, dengan kalimat kecil di bawahnya. Dalam maaf, akhirnya ia menemukan tenang. Bayu menatap kalimat itu lama, lalu berbisik pelan, bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai salam perpisahan. Setelah itu, ia berbalik pergi, meninggalkan makam yang perlahan diselimuti kabut tipis. Rumah itu kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi aroma teh hangat, hanya suara angin yang berbisik di antara daun pohon mangga. Tapi jika seseorang lewat di depan rumah itu pada sore hari, terkadang terdengar samar suara cangkir beradu dan tawa lembut yang seolah datang dari masa lalu. Mungkin itu hanya angin. Atau mungkin, itu adalah dua jiwa yang akhirnya berdamai, duduk bersama di meja ruang tamu, menyesap teh yang sama, tanpa lagi ada kebencian di antara mereka.